Oke, Wet, kali ini kita kedatangan Honda CR-V. Nah, kali ini kita ada kasus yaitu pada motor CR-V ini adalah berisik. Setelah kita tanyakan pada ownernya, ternyata motor ini sempat dibongkar atau pernah dibongkar pada bengkel lain karena sebelumnya motor ini adalah project dari High Standard Workshop menggunakan paket full BRT yang 200 cc. Namun sempat kita upgrade menjadi 210 cc. Kurang lebih itu digunakan terabas selama 1 tahun. Nah, ini dia untuk motornya, kita akan bongkar sekalian mengecek part-part apa saja yang memang sudah waktunya untuk diganti. Namun sekalian ownernya minta untuk dicek karena sempat dibongkar pada bengkel lain. Nah, ini dia kita bongkar bagian blockhead. Nah, dan di sini saya sudah mulai curiga bahwa pistonnya di sini menggunakan yang cast iron. Sedangkan ketika di High Standard Workshop kita menggunakan piston BRT yang forging karena kita selalu menggunakan paket full BRT. Ini dia untuk pistonnya, ini pistonnya cast iron. Namun di sini curigaan kita juga berlanjut di pada bagian blok karena di bagian blok sendiri di sini sudah dilihat ada bekas cekukan yaitu bekas ring piston. Sedangkan ownernya cerita bahwa motor ini pernah dikolter. Ini dia untuk kondisinya, dan setelah kita konfirmasi pada ownernya menjelaskan ada trouble pada motor ini, akhirnya ownernya meminta mengganti blok dan kita akan memesankan blok BRT yang ukuran 66. Dan ini untuk bagian blok pistonnya sudah sampai, dan ini dia untuk pistonnya. Di sini menggunakan piston BRT yang berukuran 66 dengan kompresi 11,5. Ini sudah di request. Dan untuk bagian blok juga menggunakan blok yang baru menggunakan 66 dengan bahan cast iron. Ini dia untuk lanjut proses pemasangan. Dan untuk proses pemasangan piston sebaiknya hati-hati agar klip piston tidak masuk ke dalam mesin, karena apabila masuk bisa menambah pekerjaan yang awalnya 5 menit menjadi sehari sampai 2 hari. Dan jangan lupa melumasi piston sebelum memasang di bagian blok sebagai pelumasan awal ketika motor pertama kali dihidupkan, agar piston terhindar dari baret dan macet. Karena apabila pertama kali dihidupkan itu oli tidak langsung menyemprot atau tidak langsung naik, perlu proses melalui jalur oli dulu. Jadi kita memberikan pelumasan pada piston sebagai pelumasan awal. Nah, lanjut lagi untuk pemasangan head. Dan sebelumnya motor ini sudah menggunakan paket bore up 200 cc dari BRT. Dan lanjut lagi untuk pemasangan head. Dan di sini saya selalu menggunakan kunci torsi untuk mengencangkan baut head agar kencangan baut satu dengan yang lain sama presisi. Dan untuk selan klep, saya juga menggunakan selan klep itu 10-15 sesuai dengan standar yang dianjurkan dari BRT. Nah, ini untuk pemasangan cover head, di sini saya juga menggunakan kunci torsi dengan kekencangan itu 10 Nm. Dan untuk throttle body di sini menggunakan throttle body dari CB Old yang berukuran 30. Nah, kebetulan motor ini sudah menggunakan throttle body ini. Ini dia motornya. Nah, motor ini tinggal dyno untuk penyesuaian settingan ECU karena baut rapannya menggunakan 66. Ini dia untuk proses pemasangan motor di mesin dyno. Dan untuk di mesin dyno sendiri di sini saya selalu menggunakan PR meter sebagai alat bantu untuk membaca campuran bahan bakar dan udara apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Ini dia saya kasih cek sound untuk motornya setelah di dyno dan setting ECU. Bisa kalian dengar untuk suaranya. Ini adalah paket bore up 200 cc. Dan untuk grafiknya di sini bisa dilihat juga grafiknya setelah kita tuning dan setelah kita bore up, kita mendapatkan hasil dyno itu di 19,32 power dengan torsi di 17,65 Nm. Dia untuk grafiknya bisa dilihat untuk grafik bore up 200 cc. Ini dia untuk motornya. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk melakukan upgrade atau bore up 200 cc di Honda CR-V sayang kalian menggunakan paket bore up dari BRT. Dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.